Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfan Alifi Anwar. Kali ini saya akan mencoba mengukur strike dan dip pada sebuah bidang pertama. Pertama-tama kita tempelkan sisi is pada bidang secara horizontal. Kemudian kita tentukan hingga bullseye-nya mencapai level. Kemudian kita dapatkan strike N 236 is. Nah, setelah mengukur strike, kita tentukan dipnya dengan menempelkan kompas pada sisi west secara horizontal. Kemudian kita putar-putar klinometer hingga mencapai level. Nah, di sini kita dapatkan klinometernya, kita dapatkan dipnya 16 derajat is. Sekian. Selanjutnya kita akan mengukur bidang selanjutnya. Seperti sebelumnya, kita pertama-tama tempelkan sisi east horizontal dan sejajar dengan bidang. Kemudian kita sesuaikan hingga bullseye mencapai level. Nah, di sini kita dapatkan dia strike-nya N1 derajat is. Kemudian kita ukur dipnya dengan menempelkan sisi west dan klinometernya kita sesuaikan hingga sejajar hingga mencapai level. Nah, kemudian kita dapatkan angka dipnya pada 64 derajat. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya saya telah menemukan bidang selanjutnya akan saya ukur. Seperti biasa, pertama-tama kita akan mengukur strike terlebih dahulu dengan menempelkan sisi is pada singkapan. Kemudian secara horizontal kita sesuaikan hingga bullseye mencapai level. Di sini kita dapatkan nilai strike-nya N 261 derajat ya. Kemudian kita coba ukur dipnya dengan menempelkan sisi west 90 derajat dari strike. Kemudian sejajarkan klinometer hingga level. Di sini kita dapatkan dipnya 10 derajat ya, kurang lebih. Terima kasih. Oke, saya telah menemukan bidang selanjutnya. Pada singkapan ini, seperti biasa, untuk mengukur strike kita tempelkan sisi is secara horizontal. Kemudian kita sejajarkan bullseye-nya hingga level. Nah, setelah level kita dapatkan dia N 93 derajat is ya. Kemudian untuk menentukan dipnya kita tempelkan sisi west 90 derajat dari kita mengukur strike tadi. Kita sejajarkan klinometernya hingga level. Nah, di sini kita dapatkan dipnya 43 derajat ya kurang lebih. Sekian, terima kasih. Oke, saya telah menemukan singkapan selanjutnya. Seperti biasa, kita pertama-tama ukur strike-nya dengan menempelkan sisi is secara horizontal. Kemudian kita sesuaikan agar bullseye mencapai level. Setelah mencapai level, kita lihat di sini N menunjuk kepada titik 197 derajat is ya. Berarti strike-nya kita dapatkan N 197 derajat is. Kita ukur dipnya dengan menempelkan sisi west 90 derajat dari kita mengukur strike.
Kemudian kita sesuaikan agar klinometer mencapai level. Nah, di sini kita dapatkan nilai dipnya yaitu 25 derajat. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya kita menemukan singkapan lagi. Di sini saya akan mengukur strike dipnya. Seperti biasa, pertama-tama kita tempelkan sisi is secara horizontal pada permukaan bidang, kemudian kita sejajarkan agar bullseye mencapai level. Nah, setelah mencapai level kita dapatkan strike N 255 derajat east. Kemudian kita ukur dipnya 90 derajat dari sisi strike. Kita sejajarkan agar klinometer mencapai level. Nah, setelah mencapai level kita dapatkan dipnya yaitu 10 derajat ya, kurang lebih. Sekian, terima kasih. Singkapan baru di sini, saya akan mencoba mengukur strike dipnya seperti biasa. Pertama-tama kita ukur strike, kemudian kita secara horizontal kita tempelkan sisi is pada bidang, kita sejajarkan agar bullseye mencapai level. Bullseye sudah mencapai level, kemudian kita dapatkan nilai strike N 12 derajat is ya. N 12 derajat is. Oh maaf, kita ulang. Bullseye sudah mencapai level, kita dapatkan nilai N 14 derajat is. Nah, kemudian kita tempelkan sisi west untuk mendapatkan dipnya. Di sini kita sejajarkan agar klinometer mencapai level. Terlihat di sini sudah level ya. Kemudian kita dapatkan nilai dip yaitu 6 derajat. Dipnya 6 derajat. Terima kasih. Kebetulan saya sedang berkendara, kemudian saya menemukan singkapan ini ya. Di sini kita bisa dilihat saya berada di pinggir jalan raya. Kemudian kita melihat di sini ada singkapan dan kita dapat mengukur singkapan ini dengan menggunakan kompas. Mohon maaf suaranya agak kurang jelas. Pertama-tama untuk mengukur kemiringan bidang ini kita mengukur strike dipnya dengan cara menempelkan sisi east secara horizontal. Kemudian kita tentukan agar bullseye mencapai level. Oke, bullseye telah mencapai level. Kemudian kita dapatkan strike bernilai N 84 derajat east ya. Nah, kemudian setelah kita mengukur strike-nya, kita akan mengukur dipnya dengan cara menempelkan sisi west secara vertikal 90 derajat dari tempat kita mengukur strike. Kemudian kita tentukan agar klinometer mencapai level ya. Sini klinometer kebetulan sudah mencapai level. Kita dapatkan nilai dip berupa N 13 hingga 14 derajat ya. Kurang lebih 13 sampai 14 derajat. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya menemukan bidang terakhir ya. Agak unik karena bidang ini terlihat tidak miring, tapi sebenarnya memiliki kemiringan yang dapat diukur. Nah, oleh karena itu saya akan menggunakan kompas ini untuk mengukur kemiringan dari bidang ini. Seperti biasa untuk mengukur kemiringan, orientasi yang kita gunakan yaitu strike dan dip. Untuk mengukur strike, pertama-tama kita tempelkan sisi east pada kompas secara horizontal ya. Kemudian kita sejajarkan agar bullseye mencapai level. Nah, di sini kita bisa lihat bullseye telah mencapai level. Kita tekan, kita lihat di sini dia memiliki orientasi strike N 100 derajat ya, 100 derajat east. Kemudian setelah itu kita ukur dip dari sisi dip dari bidang ini. Kita tempelkan kompas secara vertikal 90 derajat dari kita mengukur strike. Kemudian kita sesuaikan klinometer agar gelembung mencapai level.
Nah, setelah mencapai level kita bisa lihat di sini ya, telah mencapai level. Hampir sedikit lagi. Nah, telah mencapai level, kemudian kita lihat di sini dip yang dimiliki oleh struktur ini bernilai 10 derajat ya. Sekian dan terima kasih. Ya, selamat malam teman-teman ya. Di sini saya menemukan singkapan batu yang cukup aneh di sini ya. Jadi kita lihat posisinya abnormal. Saya akan mencoba mengukur kemiringan dari salah satu sisi bidang pada singkapan ini. Pertama-tama seperti biasa kita tempelkan sisi is pada permukaan singkapan batuan secara horizontal. Kemudian kita sejajarkan bullseye agar level. Nah, setelah level kita dapatkan nilai strike N 271 derajat. Kemudian kita ukur dipnya ya teman-teman, dengan cara menempelkan sisi west secara vertikal 90 derajat dari tempat kita mengukur strike. Kemudian kita sejajarkan klinometer agar mencapai level, agar gelembung mencapai level. Nah, gelembung telah mencapai level ya. Kita bisa lihat di sini yang memiliki dip sebesar 66-67 derajat lah ya kira-kira. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, di sini selanjutnya kita akan mengukur struktur garis ya. Di sini saya menemukan struktur garis dan saya akan mencoba mengukur trend dan plunge dari struktur garis ini. Nah, dengan menggunakan kompas, trend dan plunge dapat diukur mirip-mirip dengan kita mengukur strike dan dip. Pertama-tama kita ukur trend dengan cara menempelkan sisi is pada kompas, pada bidang. Kemudian secara horizontal kita sejajarkan bullseye agar level. Nah, setelah level kita dapatkan trennya bernilai N 240 derajat ya, 240 derajat is. Kemudian kita ukur plunge-nya dengan cara menempelkan sisi west kompas secara vertikal 90 derajat dari tempat kita mengukur tren. Kemudian kita sejajarkan klinometer agar level. Nah, di sini klinometer telah level dan kita dapatkan nilai plunge bernilai 45 derajat. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya menemukan struktur bidang. Saya akan mencoba mengukur trend dan plunge dari struktur garis, maksud saya, mohon maaf. Struktur garis, saya akan mencoba mengukur trend dan plunge dari struktur garis ini. Pertama-tama kita akan mengukur trend dengan cara menempelkan sisi is pada permukaan struktur garis. Secara horizontal kita sejajarkan bullseye agar level ya. Setelah level kita dapatkan trennya bernilai N 352 derajat is. Kemudian kita mencari plunge dengan cara menempelkan sisi west 90 derajat secara vertikal dari tempat kita mengukur tren tadi. Kemudian kita sejajarkan klinometer agar mencapai level ya. Nah, di sini oke, klinometer telah level. Kemudian kita dapatkan nilai plunge 19 derajat. Plunge 19 derajat. Sekian dan terima kasih. Ya teman-teman, seperti yang bisa kita lihat di sini, kita menemukan keberadaan struktur garis ya. Saya akan mencoba mengukur trend dan plunge-nya menggunakan kompas ini. Seperti biasa, untuk mengukur trend, pertama-tama kita tempelkan sisi is pada permukaan secara horizontal. Kemudian kita sejajarkan agar bullseye mencapai level ya. Oke. Bullseye telah mencapai level. Kita lihat di sini kita dapatkan trennya bernilai N 33 hingga 34 derajat is ya. Kemudian untuk mengukur plunge
kita tempelkan sisi west secara vertikal 90 derajat dari tempat kita mengukur tren tadi. Kemudian clinometer kita sejajarkan agar gelembung mencapai level. Nah, di sini kita bisa lihat gelembung telah mencapai level. Kita lihat, kita dapatkan di sini nilai plunge bernilai 46 ya, 45 hingga 46 derajat. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya tiba-tiba menemukan bidang dengan struktur garis ya. Di sini kita bisa mengukur nih kemiringannya, dan kita juga bisa mengukur pitch dari struktur garis ini. Sebelum kita mengukur pitchnya, pertama-tama kita pastikan kita mengukur kemiringannya ya teman-teman. Kemiringan seperti biasa, kita tempelkan sisi east secara horizontal pada bidang. Kemudian kita sejajarkan agar bullseye mencapai level. Bullseye. Nah. Bullseye telah mencapai level, kemudian kita dapatkan strike dengan nilai 261 derajat east ya. Setelah mengukur strike-nya, kita bisa mengukur dip-nya dengan cara menempatkan kompas pada sisi west secara vertikal 90 derajat dari tempat kita mengukur dip strike tadi. Dan kita sejajarkan clinometer agar gelembung mencapai level. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai dipnya berupa dip 11 derajat ya, 11 hingga 12 derajat. Nah, kemudian kita juga bisa mengukur pitch dari struktur garis ini, dari silicon line ini. Kita tempelkan busur, kemudian kita ukur kita luruskan busur tersebut. Kemudian kita dapatkan nilai kemiringan dari nilai pitch dari struktur garisnya 60 derajat and 60 derajat ya, karena kita di sini mengukur dari arah north. Sekian dan terima kasih. Ya, halo, selamat malam semuanya. Di sini kebetulan malam ini saya sedang berada di atap rumah teman saya ya, bisa dilihat. Ini perjuangan saya untuk mengukur struktur bidang yang saya temui. Di sini kebetulan saya menemui struktur bidang dengan formasi kenampakan silicon line ya pada permukaannya. Saya akan mencoba mengukur strike, dip, dan pitch dari silicon line pada struktur bidang ini. Pertama-tama kita ukur strike-nya. Seperti biasa kita tempelkan sisi east pada kompas secara horizontal ya, kemudian kita sejajarkan agar bullseye mencapai level. Nah, bullseye mencapai level di sini. Nah, kita dapatkan strike dengan nilai 123 hingga 124 derajat. Kemudian kita akan menentukan dip dengan cara menempatkan sisi west kompas secara vertikal 90 derajat dari tempat kita mengukur strike. Sejajarkan clinometer agar level. Setelah level kita dapatkan nilai dip bernilai 8 hingga 9 derajat. Nah, kemudian selanjutnya dengan strike dan dip yang telah kita ketahui, kita akan mengukur orientasi pitch dari silicon line yang ada di struktur bidang ini. Kita gunakan busur di sini ya. Kita tempelkan secara sejajar dan tegak lurus seperti kita mengukur strike tadi. Kemudian kita tempelkan dan kita lihat di sini kita dapatkan nilai pitch dengan orientasi north bernilai pitch N 59 derajat ya. Itu tadi informasi yang telah saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.